Siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Sebelumnya kakak mau dengar dulu semangatnya ya. Kita yel-yel dulu ya. Shalom, Laskar Kristus. Yesus, Yesus, yes. Kakak harap semua anak-anak sekolah minggu GKO Kristus Raja dan anak-anak sekolah minggu pos pelayanan GKO Bali semuanya bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Kakak mau tanya dulu. Siapa di sini yang sayang sama mamanya? Sayang sama papanya? Sayang kakaknya? Adiknya? Kenapa ya kok bisa sayang ya? Ada yang tahu nggak? Kenapa adik-adik bisa sayang sama mama, papa, kakak, adik, om, tante, kakek, nenek, teman-teman? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Betul sekali adik-adik, kita bisa sayang sama mama papa karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu sayang kita. Kita naikkan pujian ini untuk mulai ibadah kita pagi ini. Yesus sayang semua. Beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, sekarang kita berdoa untuk memulai ibadah kita pagi ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sungguh kami rasakan dalam kehidupan kami, anak-anak GKO Kristus Raja dan pos pelayanan GKO Bali. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Dan hari ini juga Tuhan mengizinkan kami untuk boleh beribadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Dan kami juga akan belajar firman Tuhan. Berikan kepada kami telinga yang dengar-dengaran, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa Tuhan itu
sayang sama kita. Adik-adik ada yang tahu nggak? Kata sayang itu persamaannya apa ya? Ada yang tahu? Sayang itu sama nggak ya sama kata suka? Atau kurang tepat kalau kata suka ya. Tapi sayang itu sama dengan kata kasih, mengasihi. Itu sama dengan menyayangi kan ya? Kasih. Nah, adik-adik tahu kalau kasih itu hurufnya apa aja? Coba kita eja satu persatu. Hurufnya kasih. Huruf pertama K. Huruf yang keduanya A. Lalu huruf yang ketiganya S. Keempatnya I. Dan yang terakhir adalah huruf H. Kasih. Kita tahu Allah mengasihi kita dan kita juga pasti tahu dong ya mengasihi Allah. Oleh sebab itu kita akan menyanyikan lagu KASIH, menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita. Dan kakak yakin salah satu bentuk pernyataan kasih Tuhan kepada kita adalah Tuhan memberikan 1 tahun lagi pertambahan usia kepada adik-adik yang berulang tahun. Kakak mau ucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun. Kiranya adik-adik boleh semakin merasakan kasih Tuhan, dan tentunya adik-adik juga boleh memberikan kepada orang-orang sekitar adik-adik bahwa Tuhan ada loh, dengan adik-adik juga menunjukkan kasih Tuhan kepada teman-teman di sekitar adik-adik. Untuk adik-adik yang ulang tahun, yuk kita nyanyikan selamat hari jadi. Sungguh sangat hebat ya adik-adik ya, sungguh sangat dahsyat. Dan sebentar kita akan belajar firman Tuhan. Kita mau siapkan diri kita mau belajar merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Natal. Untuk itu kita mau siapkan hati kita mau nyanyi dari PKJ Lengkap Kidung Jemaat nomor 15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau. Aku sujud menyembah Engkau.
Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkota dalam kerajaan surga, puji syukur terima kasih Bapa. Hari ini kami boleh dipertemukan lagi, walaupun terbatas hanya menggunakan kanal YouTube. Tapi Tuhan yang selalu menyertai kami, biar anak-anak yang ada di rumah, yang ada di GKU Bekasi 3 di Bekasi, dan juga yang ada di Bali, Tuhan yang menyertai, biar Kanafal boleh menyampaikan firman Tuhan tentang buah roh, yaitu kasih, kepada anak-anak boleh semakin diberkati dan boleh menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhanku, haleluya, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kanafal. Wah, kakak tadi habis jalan-jalan loh dari kebun buah, dan kakak mau makan buah nih, dan kakak punya banyak banget buah. Tapi kenapa firman hari ini kakak membawa buah ya? Nah, kakak mau bawain satu firman yang sangat luar biasa. Dan sebelum itu kakak mau mandi dulu ya. Dadah. Tring. Nah, adik-adik, Kanafal sudah mandi nih. Dan kakak mau bawain satu firman yang sangat luar biasa. Dan kenapa tadi kakak bawa buah? Karena hari ini temanya adalah tentang buah roh. Apa aja buah roh? Yaitu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, pada hari ini kakak akan bawain satu tema tentang buah roh, yaitu adalah kasih. Adalah buah roh yang pertama adalah kasih, adik-adik. Nah, kenapa kasih ini sangat penting buat hidup kita, dan Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kasih itu sangat penting. Kakak punya satu cerita yang sangat luar biasa. Nah, kakak punya teman adik-adik. Dia adalah murid baru. Dia pindahan dari Surabaya, pindah ke Bekasi adik-adik. Dia sekolah di Bekasi. Nah, pasti dia pindah ke Bekasi belum punya teman dong. Dia berusaha untuk mencari teman. Dan ketika pada waktu makan siang, suatu hari di siang hari dia mau makan siang nih di kantin adik-adik. Nah, siapa nih yang suka makan siang di kantin? Pasti sangat ramai dong ya. Nah, pada waktu itu Anita sedang berjalan, tapi tidak sengaja Anita menyenggol bakso yang dibawa oleh kakak seniornya adik-adik, Kak Vera namanya. Wah, jadi baksonya itu jadi tumpah. Kak Vera langsung marah sama si Anita. Apalagi Anita anak baru di situ kan. Waktu itu Anita langsung dimarahin, dan setiap hari ketemu sama Kak Vera, dia langsung dimarahin, dikata-katain. Tapi Anita tetap sabar adik-adik. Akhirnya Anita sering menangis karena sering diejek oleh kakak Vera ini. Anita pun mengadu kepada ibunya. Ibunya bilang apa adik-adik? Ibunya bilang, "Anakku Anita, jangan kamu melawan Kak Vera. Kamu doakan dia biar selalu jadi anak yang baik dan tidak jahat lagi kepada kamu. Karena kita harus penuh dengan kasih adik-adik." Ibunya menasihati Anita seperti itu. Akhirnya biarpun Anita sering dinangisi oleh Kak Vera, pada suatu hari tiba-tiba Kak Vera dalam pelajaran olahraga terjatuh adik-adik, dan Kak Vera pingsan. Wah, bahaya ya adik-adik. Tapi ketika Kak Vera pingsan, hanya Anita yang menolong dia. Wah, sangat baik ya adik-adik. Anita mau menolong Kak Vera, biarpun Kak Vera ini jahat dan sering membuat nangis si Anita. Setelah itu, karena cuma hanya Anita saja yang membantu si Kak Vera ini, akhirnya Kak Vera berterima kasih dan kedepannya tidak pernah mengejek atau membuat Anita nangis lagi adik-adik. Malah Kak Vera membantu Anita untuk setiap mata pelajaran ataupun kesusahan tetap dibantu, ataupun hal-hal lain dibantu oleh Kak Vera adik-adik. Kita mau belajar dari Anita, dari teman kakak nih si Anita, yang biarpun dijahatin, dikatain, tapi Anita penuh dengan kasih kepada Kak Vera. Ini juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ada di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Isinya kakak bacain ya. Di sini dikatakan, "Saudara yang kekasih,
marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih, adik-adik. Wah, Tuhan Yesus saja sudah memberikan perkataan yang sangat luar biasa perihal kasih ini, adik-adik. Jadi kita mau juga seperti Anita tadi yang penuh dengan kasih. Ada juga tindakan yang harus kita lakukan yang berhubungan dengan kasih. Apa itu, adik-adik? Itu ada di 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Wah, itu yang harus kita lakukan ya, jadi bukan mengatakan kasih dari mulut atau dengan perkataan, tapi kita mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa ya, Kak? Contohnya, adik-adik, misalkan ada teman adik-adik yang di sekolah lupa bawa bekal, nah, atau bawa bekal atau bawa uang jajan. Apa yang harus kita lakukan? Kita ngajak teman kita untuk makan di kantin bersama, atau jajan bareng-bareng yang tadinya duit 5.000 hanya buat sendiri, kita bagi sama teman kita. Kita 2,5, teman kita dapat 2,5 dari jajan kita. Itu adalah bentuk kasih. Apalagi ya, Kak, bentuk kasih? Kasih itu adalah saling membantu. Misalkan temannya kebingungan di dalam kelas, terus nilainya selalu jelek. Kenapa ya? Dalam mengerjakan PR juga selalu jelek. Nah, kita bantu teman kita yang tidak mengerti itu untuk sama-sama belajar, adik-adik. Apa yang dia bingung kita kasih tahu. Itu adalah bentuk kasih. Nah, tadi bentuk kasih sangat luar biasa ya, adik-adik. Di minggu ini kakak hanya fokuskan kepada satu buah roh, yaitu adalah kasih. Nanti di minggu-minggu berikutnya kakak yang lainnya akan mengajarkan hal-hal yang lain. Dan tadi kita sudah belajar dari teman kakak nih, si Kak Anita namanya, yang penuh dengan kasih di sekolah. Biarpun dijahatin sama temannya, dikatain, dibilang yang tidak baik, dibuat nangis, tapi Anita tidak pernah membenci Kak Vera dan tetap mengasihi Kak Vera, adik-adik. Untuk kayak hafalan di minggu ini, kita mau baca dari Matius 22 ayat 39b. Apa isinya? Kita mau baca sama-sama. Dibuka dulu kitabnya. Kita mau baca. Ayat hafalan kita untuk minggu depan itu Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, itu ayat hafalan di minggu ini. Nanti minggu depan dibacakan lagi, adik-adik. Dan ingat, kita harus penuh dengan kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah, kakak mau balik lagi ya ke kebun, mau makan buah lagi. Bye-bye. Adik-adik, nah tadi firman-Nya mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita dan melakukan apa yang Tuhan tadi perintahkan. Ingat tadi kenapa kita apa? Sebagai respon kita juga mengasihi Tuhan adalah salah satu bentuknya kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan supaya kerajaan Tuhan di dunia ini semakin besar. Siapkan persembahannya dan jangan lupa nanti persembahannya dititipkan ke mama papa ya, supaya nanti mama papanya serahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 301, Kubri Persembahan.
Bapa yang baik, terima kasih atas kasih Tuhan yang boleh kami rasakan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan boleh kami rasakan secara langsung maupun melalui orang tua kami, melalui orang-orang di sekitar kami. Berkat-berkat Tuhan sungguh sangat besar. Terima kasih Bapa. Bapa mampukan juga kami untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan, mengikuti teladan Yesus, sehingga kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas berkat Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga mengumpulkan persembahan yang juga merupakan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini sehingga boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Kami juga mengucap syukur atas teman-teman kami yang Tuhan berikan pertambahan usia di minggu ini. Kiranya teman-teman kami boleh semakin melihat karya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan mereka dan boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau menyertai pemimpin bangsa kami dari mulai presiden, wakil presiden, kabinet, DPR, MPR, bahkan sampai ke tingkat yang paling bawah Tuhan di lingkungan RW dan RT. Kiranya Tuhan menyertai para pemimpin kami, berikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan sehingga segala kebijakan yang mereka buat itu adalah untuk kesejahteraan kami bangsa Indonesia. Kami juga mau berdoa pada saat ini masih dalam pandemi, kiranya Tuhan memberikan kepada kami kesehatan sehingga kami boleh terjauh dari COVID-19 ini ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang minggu ke depan ini mulai menghadapi penilaian akhir tahun Tuhan untuk kenaikan kelas mereka. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam mereka mempersiapkan diri dan mereka dalam menghadapi ujian dalam langkah mereka. Pada saat mereka mengerjakan soal-soal ujian, kiranya mereka boleh dengan sungguh-sungguh mengerjakannya dengan baik, jujur, tidak mencontek, karena mereka mau menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati mereka ya Bapa, sehingga hasil yang mereka peroleh merupakan apa yang sudah mereka pelajari selama ini, selama 1 semester ini. Terima kasih ya Bapak. Bapak, kami juga mau mengucap syukur atas hari lepas hari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk boleh terus-menerus berpegang kepada Tuhan sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa kami yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada minggu hari ini. Kita sudah belajar bahwa kasih Allah itu setiap hari dalam kehidupan kita. Apakah akan berhenti sampai hari ini? Enggak, kasih Allah itu akan terus-menerus menyertai kehidupan kita sampai kapanpun. Kasih Allah enggak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Kita mau naikkan pujian, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah
dibawakan oleh anak Allah. Ya adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah pada hari ini. Kita mau tutup ibadah ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur dan terima kasih Bapa. Hari ini kami boleh beribadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami sudah memuji nama Tuhan, boleh bernyanyi bersama. Dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan tentang dua roh, yaitu salah satunya adalah kasih. Tuhan yang menyertai setiap ibadah kami dan boleh memberkati kami dimanapun kami berada, biar kami boleh menerapkan kasih ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah aktivitas kami berikutnya, biar nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan dan ditinggikanlah Engkau sebagai Raja kami. Terima kasih Tuhanku, inilah doa kami persembahkan tangan-Mu, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.